Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat subscribe yang dirahmati Allah, pada saat ini kita akan menceritakan perjalanan Abah Samsi beserta keluarga, abang, kakak, dan kedua adik menuju Kuningan, Ciawi Gebang, dan Cirebon dalam rangka mencari jejak keluarga kakek yang berasal dari Jawa Barat atau Kuningan yang hilang jejak keluarga selama 65 tahun sesudah wafatnya kakek. Kami memulai perjalanan dari Medan dengan menaiki pesawat terbang Air Asia. Abah Samsi berangkat dari Medan bersama dengan abang, kakak, dan kedua adik menuju Bandung. Kami berangkat dari rumah pagi hari, matahari belum lagi muncul. Suasana masih gelap di Bandara Kuala Namu, Medan. Keberangkatan kami memang sudah kami rencanakan jauh hari beberapa bulan yang lalu dengan tujuan untuk mencari keluarga kakek yang berasal dari daerah Jawa Barat, tepatnya di Ciawi Gebang. Pesawat yang kami naiki mendarat di Bandara Husein Sastranegara Bandung pada pagi hari, berkisar pukul 8 pagi. Di perjalanan dari Bandung menuju Kuningan, kami merental mobil agar lebih mudah dalam pencarian. Akhirnya kami mendapat petunjuk dari teman adik Abah yang berdomisili di kota Kuningan. Setelah bertemu dengan beliau, kami pun mampir ke rumahnya sambil melepas lelah dan mengatur rencana pencarian keluarga kakek di Kuningan. Kami pun menginap di salah satu hotel di kota Kuningan selama 1 pekan. Keesokan harinya kami bergerak memulai pencarian. Hati ini nggak karuan rasanya. Maklumlah, belum ada di antara kami yang pernah ke kota Kuningan ini. Untuk pertama kalinya, Abah Samsi menginjakkan kaki di kota Kuningan ini, Ciawi Gebang. Kami pun bertanya-tanya ke beberapa orang yang kami lewati untuk menanyakan kampung yang kami tuju. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, pada akhirnya kami bertemu seseorang yang bekerja di bengkel sepeda motor. Dan kami menanyakan nama almarhum kakek. Orang tersebut berasa kenal nama kakek kami. Dan si mas tersebut mengarahkan kami menuju ke rumah yang tidak jauh dari bengkel sepeda motor. Abah akan ceritakan sedikit pengalaman sebelum kami berangkat dari Medan. Saat masih di Medan, beberapa hari sebelum keberangkatan, kami bersama-sama berziarah ke makam kakek yang akan kami cari kampung halamannya di Jawa Barat. Pada malam harinya, setelah berziarah, Abah Samsi dimimpikan. Dalam mimpi Abah bertemu dengan seorang nenek yang sudah berusia kurang lebih 80 tahun. Waktu dalam mimpi, Abah bertemu di rumah seseorang yang mana orang yang membukakan pintu seorang ibu atau nenek. Dia bilang, "Aku adalah sahabat kakekmu di Ciawi." Rupanya Allah berkehendak. Rumah yang kami tuju pertama kali untuk menanyakan alamat dan rumah kakek adalah rumah yang ada di dalam mimpi Abah. Dan yang menakjubkan, yang membukakan pintunya adalah nenek yang ada dalam mimpi Abah. Dan dia langsung bilang sama kami, "Ini cucu kakek yang dari Medan." Hati Abah bergetar hebat mendengar kata-kata nenek itu. Padahal kami belum pernah bertemu, sepatah kata pun belum pernah kami bertanya. Rupanya Allah telah menyambungkan kontak batin si nenek dengan kami. Ya Allah,
Engkau maha besar. Engkau telah menyambungkan niat silaturahim kami yang telah lama terputus untuk menyatukan kembali. Begitulah Abah berkata dalam hati. Akhirnya kami diantarkan langsung menuju ke rumah almarhum kakek kami. Nenek tersebut menceritakan kepada penghuni rumah yang kami tuju. Dia bilang pada mereka, kami adalah keluarganya, cucu-cucu kakek yang berasal dari Medan. Mereka semua terperanjat, terkejut, kaget sekaligus bingung, dan curiga itu sudah pasti. Sebab mereka belum pernah mendengar kabar soal kakek selama 65 tahun lebih. Akhirnya kami boleh masuk ke rumah dan menceritakan segala-galanya, cerita soal almarhum kakek. Dan gak lupa bukti-bukti atau foto-foto almarhum semasa hidupnya kakek selama di Medan. Dan akhirnya kami juga baru mengetahui bahwa riwayat hidup kakek adalah seorang pejuang atau kesatria. Sampai-sampai kakek kami berganti nama dengan nama adiknya. Kakek kami menggunakan nama adiknya selama dia hidup di Sumatera atau di Medan sampai akhir hayatnya, dan adiknya berganti nama kakek juga. Dan rumah yang kami datangi rupanya bekas tempat tinggal kakek yang sekarang ditempati keluarganya. Alhamdulillah, gembira hati kami setelah bertemu keluarga kakek di Ciawi Gebang, Jawa Barat. Terhapus sudah penat dan lelah, dan kami pun pamit untuk kembali ke hotel karena hari telah mulai gelap. Tapi kakak Abah Samsi diminta untuk menginap di rumah bibi yang kami kunjungi tadi. Keesokan harinya, Abah Samsi dan keluarga berziarah ke makam Uyut di pemakaman Sirnaraga di Ciawi, Gebang. Kami ditemani oleh bibi. Dan di sini terjadi peristiwa mistis di mana Abah menyaksikan korin daripada kakek kami sudah berada lebih dulu di depan nisan almarhum Uyut. Dan kami sempat juga berziarah ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah karena Cirebon tidak jauh dari Ciawi Gebang. Keesokan harinya kami mengunjungi destinasi wisata di Kuningan yang bernama Dharma Loka. Di tempat ini kami disuguhkan cerita dari tempat ini, yang mana di tempat ini ada lokasi tempat Syekh Rama Irengan, sahabat Sunan Gunung Jati, yang makamnya juga kami ziarahi di tempat ini. Di tempat ini terdapat 5 buah kolam kurang lebih, di mana kolam itu berisi ikan-ikan, yang mana ikannya menjadi ikan larangan. Menurut legendanya, Syekh Rama Irengan bertapa di tempat ini selama kurang lebih 9 tahun untuk mendapatkan ilmu dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan menurut Kuncen, ada sebuah batu di tempat ini di mana tempat Syekh Rama Irengan selalu duduk berzikir. Dan Abah sempat duduk di tempat itu beberapa saat untuk merasakan energi metafisik yang ada di tempat itu. Kemudian kami berziarah ke makam Syekh Rama Irengan, di mana di situ ada beberapa makam daripada murid-murid beliau. Dan menurut Kuncen, makam itu sebenarnya antara yang gaib dan yang nyata. Maksudnya Syekh Rama Irengan di situ muksa ataupun hilang. Cuman di situ terdapat juga makam yang bertuliskan Syekh Rama Irengan. Jadi ini dua hal yang sangat kental dengan metafisik. Sebelum kembali ke Medan, kami mengunjungi tempat wisata yang bernama Waduk Dharma. Dan salah satu hal lagi saat kami mengunjungi tempat wisata lain, yaitu Curug Bangkong. Curug ini adalah air terjun yang cukup deras
dan Abah Samsi banyak mendapati kejadian-kejadian mistis di lokasi curug ini. Salah satu hal yang paling mistis dan sangat berkesan serta takjub, Abah melihat sosok seorang kakek berbaju hitam dan memakai tongkat berikat kepala yang menyeberangi curug berjalan di atas air dengan sangat cepat sekali. Inilah fenomena di kota Cirebon, di kota Kuningan yang penuh dengan ilmu dan kesaktian. Kemudian beberapa hari kami berkunjung ke museum, yaitu Museum Linggarjati. Di museum itu adalah tempat terjadinya penyerahan kekuasaan Belanda kepada Republik Indonesia. Jadi museum itu adalah museum yang paling bersejarah, bukan hanya untuk bangsa Indonesia tapi juga untuk seluruh dunia. Karena di Museum Linggarjati itulah dunia mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. 1 minggu sudah dalam perjalanan kami di kota Kuningan, Cirebon, dan Ciawi Gebang. Akhirnya Abah dan keluarga kembali ke Medan dengan menaiki pesawat Air Asia. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.